Assalamualaikum, semangat pagi teman-teman. Hari ini kita bahas IHSG lagi yang posisinya masih di 7.440. Jadi kalau dilihat dari penutupan kemarin sebenarnya naik ya, karena kemarin itu di 7.300-an. Sekarang lumayan lah 7.400. Tapi yang unik adalah 2 hari ini ketika IHSG lagi down-downnya seperti itu, asingnya belanja. Lumayan belanjanya ya, 700-an miliar. Jadi semua itu sebenarnya tergantung kepentingan masing-masing. Jangkanya seperti apa, resikonya seperti apa, semuanya sebenarnya sangat tergantung dengan kondisi normalnya harga. Nah terus apa saja ini yang dibeli oleh asing? Kalau bicara top value, ini bukan yang dibeli ya, tapi ini value transaksi harian. Ya masih ada di Bumi, BBCA, BTRO, Telkom, BBRI, dan seterusnya. Nah cuma yang asing hari ini beli lebih banyak di mana saja, itu ini. Jadi yang paling besar masuk secara value, net foreign buy-nya adalah ITMG, ya 80 billion atau 80 miliar. Dan memang strong banget ini ITMG, kondisinya hijau ya. Ini sudah bergerak dari sini sudah 24% ya. Kalau ada yang floating profit bisa jadi sudah 24%. Apalagi yang nyicil-nyicil di area sini ya, pasti lebih. Ini volumenya memang besar sekali ITMG. Kedua ada Medco. Medco kemarin sempat koreksi dan hari ini itu masuk 72 miliar asingnya. Agak hijau di sini. Artinya ini ada support lah, support lumayan kuat di situ di 1600-an. Terus yang ketiga AADI. AADI belum kemana-mana, tapi dari 4 hari sebelumnya asing keluar, ini sudah mulai masuk lagi 2 hari ini, dan hari ini 47 billion atau 47 miliar. Kondisinya nanti kita akan lihat ya di akhir video. Itu sebenarnya harga wajarnya berdasarkan dividen investing per posisi sekarang ini berapa sih gitu. Ini berdasarkan laporan keuangan terakhir saja. Kayak misalnya nanti ada PTBA. PTBA itu belum rilis laporan keuangan kuartal 4. Jadi kita harus nunggu dulu untuk yang kuartal 4. Jadi kita hanya bisa mengkalkulasi berdasarkan laporan keuangan kuartal 3. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita coba lihat ya posisi terakhir ada di berapa. Itu PTBA hari ini juga masuk ya, 25 miliar. Terus ada RLCO turun sedikit atau merah sedikit, tapi asing masuk itu 5 hari terakhir ya RLCO. Nah ini saya nggak kenal ini NSSS ini apa, 15 miliar. Kemudian ESA lagi bimbang, ini chartnya lagi bimbang. Hati-hati ya kalau masuk yang chartnya lagi bimbang. Ini juga sama sebenarnya ya, DSSA ini lagi bimbang. Elsa sama, ini juga lagi bimbang. Emas turun, Excel dan seterusnya. Ke bawah ya, TB lumayan ya. Oh, TB di bawah, ASES, CBP di bawah. Ini pada masih downtrend. Adro asingnya masih nyicil terus, masih kuat sih. Ini grupnya Adro, ADI masih lumayan. UNTR 5 miliar. Oke, ini masih konsisten juga. Emang luar biasa ya, karena kalau asing tuh duitnya banyak. Jadi kalau tiap hari belanja ya, 5 miliar, 6 miliar, 10 miliar, 5 miliar, 50 miliar itu ada aja duitnya. Nggak tahu tuh dari mana tuh uang sebanyak itu ya. Elsa ini ada ASII sudah mulai ada reversal, tapi seperti sebenarnya agak menarik nih ASII. Dia di MA 200 dan ini hari ini ada reversal walaupun volumenya nggak besar, tapi harus dikonsumsi ya, karena volumenya nggak terlalu besar untuk ASII. Nah kira-kira berapa nih harga wajarnya per hari ini? Nah langsung saja kita cek, kita tengok. Hari ini kita libur dulu untuk review laporan keuangan. Terus nanti kan juga mau libur panjang, juga saya mau isi dengan review laporan kalau pada rilis ya. Sebelum libur moga-moga saja sudah rilis. Nanti liburan saya mau liburan saja, jadi nggak konten. Cuman kontennya paling diisi beberapa lah ya. Ada laporan keuangan, mungkin ada zakat. Ini kan Ramadan, biasanya yang haulnya di bulan Ramadan tanggal-tanggal 10, 15, 20 zakat mal ya. Jangan
lupa buat yang sudah mencapai nisab ya, setahun haulnya dan nisabnya di atas sekarang tuh 277 lah. Nah, hitungan terakhir saya sekitar di atas 277 itu sudah mencapai nisab. Karena harga emasnya sekitar 3 jutaan. Makin harga emas naik jadi range-nya makin naik ya. Jadi uang yang berbentuk cash, emas, perak dan uang cash, emasnya itu adalah emas investasi bukan emas perhiasan. Kalau emas perhiasan dipakai tidak masuk hitungan, jadi dikeluarkan saja. Nanti kita bahas khusus di pembahasan zakat saja yang terbaru. Kemarin ada yang minta, sebenarnya saya sudah rekam agak lumayan lama, cuma kalau pembahasan kayak gini-gini tuh agak riskan gitu buat saya pribadi gitu ya, karena saya juga bukan orang yang sempurna gitu, takutnya ada salah ngomong, ada apa gitu ya, takutnya begitu aja. Oke, nah sebelum ke harga wajarnya, nah, kita update dulu ya kondisi terbaru setelah berapa pekan nih? 1 pekan ya. Hari ke berapa sih kita perang Iran? Nah, kondisi live ini di Selat Hormuz itu masih sepi teman-teman. Posisinya ini yang nyebrang di sini ini hampir tidak ada ya, masih sepi. Dan banyak yang parkir ya. Kalau ngelihat seperti ini kan bulat-bulat ini parkir. Dan saya nggak tahu kenapa ini kok lurus begini. Apakah ini lagi dikawal atau gimana? Sepertinya ada sesuatu nih, pergerakannya lurus sekali di sini. Beda di area sini beda. Ya. Area-area sini tuh berbeda gitu, agak nyebar. Tapi ini itu lurus. Ini satu titik ini adalah satu kapal. Contohnya ini ya, Noxan, ini crude oil tanker. Ini parkir di sini. Belum berani nyebrang ke sono. Ini sama ini, yang lain ini apa nih? Sofia 2 ya, crude oil tanker. Jadi kapal tanker semua pada di sini. Artinya apa? Masih ada stres di luar terkait dengan oil supply. Kemarin sempat dengar Filipina cuma 4 hari kerja, ya mungkin saja itu terjadi karena harga oil Brent per hari ini $91 dan kemarin sudah dihitung-hitungan ya. APBN kita kalau di 92 berarti kemungkinan minus 3,6%, itu setara dengan 900 triliun. Kita punya defisit yang 600 ke 900 berarti naik sekitar 50% defisitnya, karena kan 300 per 600 itu 50%, dan itu pasti membuat semua orang waspada. Terus harga minyak hari ini turun ya, mungkin karena Trump kemarin ada komen perang di Iran itu tinggal sebentar lagi, jadi sudah mulai agak mereda mungkin ya, kayak gas turun, oil turun, semuanya turun. Jadi ya moga-moga saja itu berita baik ya, karena kasihan juga gini BBM sudah naik, kita mau lebaran, nanti inflasi nambah. Kalau BBM naik itu inflasi sudah pasti nambah ya. Terus kayak gini-gini ya, soybean ini artinya nanti kedelai naik itu, year to date sudah naik 14% tuh. Buat teman-teman yang bisnis di kedelai ini sudah naik 16% year on year. Nah itu kondisi dunia ya. Kira-kira kita masih harus waspada lah di situ. Terus lanjut buat yang lagi dibelanjakan oleh asing tadi. 1 ITMG, Medco, AADI, PTBA. Kita lihat ya. ITMG, PTBA, Medco, AADI, lalu ada RLCO, kemudian ESA, ini saya nggak kenal nih, NSSS ini. Oh, RLCO ternyata juga belum masuk ya di ini saya. Mungkin bukan syariah. Kita lanjutin aja. DSSA, ELSA, emas. DSSA nggak ada, ELSA, kemudian emas kayaknya juga nggak ada karena bukan syariah. Kita ASII, JSMR lah ya. Dah segini aja. ASII, JSMR. Nah ini kalau kita lihat yang sudah terbit laporan keuangan terbaru itu yang warna biru, yang warna hijau. Yang kuning ini masih kuartal 3. Artinya Medco sama TPTBA masih kuartal 3. Kita cek Medco. Yes, benar. Ini masih kuartal 3. Kita belum update ya. Nah, yang biru-biru ini sudah kuartal 4. Nah, potensinya bagaimana? Masih seperti ini. ASII 6,5%, potensi dividennya setahun. Artinya kalau sisa atau finalnya ini yang kolom ini ya, sisa dividen, berarti ASI tinggal sekitar 4,8, ITMG 3,8. Ngelihatnya di sini
plus ini ya, ada dividen payout ratio di sini ya. AADI kemungkinan di 5,1 atau Rp500 lagi. Ini ada payout ratio 66 di sini. Ini belum tentu benar ya, disclaimer on ya di sini ya. Ini tolong di pause. Belum tentu benar karena kita nggak ada yang tahu. Tapi historinya ada. Memprediksi based on history itu lebih punya peluang akurasi yang lebih baik daripada tanpa history sama sekali. Terus dengan kondisi seperti ini artinya peluang yang masih baik terkait dengan fundamentalnya dia minimal paling tidak ini 3 item ini ya, AADI, ASI, TMG. Disclaimer on ya. Terus PTBA, Elsa, JSMR, Medco gimana Bang? Nah, ini tidak bisa dijadikan acuan murni. Kenapa? Karena yang kita lihat di sini itu hampir bisa dipastikan ini semua itu technical. Sedangkan ini kan fundamental. Fundamental itu bergeraknya kan minimal setahun gitu loh. Ngomong begini, dividen 10%. Ini setahun. Jadi kalau kita beli hari ini terus di hold misalnya sekarang kan harga AADI di 10.375 ya, bergerak di sini aja 1 2 3 4 5 6. Ada 6 candle berarti sudah 1 minggu lebih bergerak di 10 ribuan. Tapi kalau dilihat sebelum-sebelumnya, pernah nggak di 10 ribu? Pernah, tapi itu hanya pada waktu IPO. Habis itu jebret turun, naik, jebret turun, dan di support kuat sekitar 6.600. Oke. Berarti apa? Posisi ini itu sebenarnya secara literally itu rawan karena berpotensi untuk kembali ke harga 6 ribuan secara teknikal. Tapi kita kan mungkin nggak mempertimbangkan teknikal saja. Bagaimana dengan fundamentalnya? Fundamentalnya begini. Artinya apa? Kalau ternyata kita nyangkut di sini, potensi dividennya masih lumayan bagus. Ya tentu dengan kondisi yang ada, resikonya kita harus manage ya. Berapa portofolio yang bisa kita masukin. Kecuali Anda di sini lah, harganya di sini merem kalau di sini mah. Posisi begini mah sejatuh-jatuhnya ADI kondisi sekarang nggak, hampir dipastikan nggak mungkin minus nih kalau Anda sudah floating profit 30% gitu. Jadi kalau misalnya jatuh beneran banget satu candle gitu, ini saya pikir nggak langsung minus. Ya itu faktanya begitu berdasarkan dividen invest. Terus kira-kira gimana Bang sarannya? Belanja apa tidak? Semua tergantung Anda masing-masing. Tapi ngelihat kondisi sekarang ya, IHSG yang tadi ada pergerakan sedikit, ini tuh volumenya rendah sekali. Hari ini transaksi itu cuma 17T. Biasanya 25, 21, ini rata-rata aja 21,9. Sekarang 17. Bedanya berapa itu? 4 triliun, hampir 5 triliun. 5 triliun itu nggak kaleng-kaleng. Gede banget itu berdasarkan saham yang direview. Saham yang masuk sini kan nggak banyak nih. Lihat top value yang ada di sini nggak banyak. Dilihat tuh 200. Artinya kalau 200 miliar aja 5 triliun itu bisa menggerakkan berapa saham tuh? 20 ya. 20 saham itu di indeks sudah kuat banget. Lumayan kuat banget gitu. Jadi prediksi saya masih mereka pada wait and see. Hampir semua investor tuh wait and see. Loh, kok beda ini? Sebentar. Hasilnya kok beda? Tadi kan plus 700 miliar ya. Net foreign-nya ternyata hari ini malah buang 1,9 T. Sebentar. Oh ya, ini Selasa itu asingnya ya memang masih net sell ya. Ya, ini net sell. Nah, berarti beda lagi ya. Kalau ini masih net sell begini berarti beda lagi. Posisinya tadi ya, kewaspadaan memang harus ditambah. Artinya kalau kita masuk per sekarang mesti hati-hati gitu. Karena masih ada potensi kelanjutan berikutnya. Berarti ada potensi masih drawdown. Berarti itu belum bottom gitu loh. Kan pengennya kalau kita tuh beli sesuatu kan yang paling murah. Berarti yang paling bottom kan gitu. Saya kira cukup untuk hari ini. Kalau lihat kondisi seperti ini ya biasa ya, ADI kalau masih 10,2 berarti kita masukin di sini 10,2. Ini dividend for living. Yang sudah biasa lihat channel saya pasti sudah hafal cara hitung kita ya, nabungnya 25 tahun nabung saham dapat dividen. Kira-kira tahun ke-25 sekitar 26 juta per bulan. Jadi selama 25 tahun ini pokok investasi jadi 2,7 ditambah dividen yang ada tahun sebelumnya jadi 3,0. 3,0 dapat 10,2% dividen.
Itu sekitar 300 juta dibagi 12 itu 26 juta. Semoga bermanfaat.